Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Hadirin muslimin sidang salat Idul Fitri yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita selaku hamba Allah yang beriman tidak henti-hentinya terus memuji dan memuji, mengagungkan dan mengagungkan dan serta bahkan membesarkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Dan kita semua pasti ingin setelah Ramadan selesai tetap untuk istiqamah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun banyak di antara kita belum paham betul secara sempurna apa itu takwa. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan itu tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan pula puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Apa itu takwa? Definisi yang sempurna adalah imtisal awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah. Artinya berdasarkan ilmu itu ada cahaya yang datangnya dari Allah, tentu berupa Quran dan Sunnah. Kita melaksanakan perintah Allah didasari dengan ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kemudian rojaan mardotillah, mengharapkan semata-mata keridhaan Allah. Tiga unsur ini harus kita perhatikan. Kalau salah satunya hilang, maka bukan bernilai ketakwaan. Melaksanakan perintah Allah berdasarkan dengan ilmu, kemudian tujuannya, niatannya semata mengharap ridha Allah. Begitu juga ijtinab nawahillah, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ala nurin minallah,
di atas cahaya dari Allah berdasarkan ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kemudian khaufan iqab Allah, karena takut terhadap azab Allah. Ijtinab nawahillah, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah berdasarkan ilmu yang sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kemudian khaufan iqab Allah, karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur ini harus terpenuhi. Meninggalkan larangan Allah berdasarkan ilmu, kemudian karena takut pada azab dan murka Allah, baru dikatakan ini adalah bernilaikan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun yang dilakukan dari para hamba kecuali hanya menerima dari para hambanya yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan itu dari orang-orang bertakwa saja. Selain orang yang bertakwa, tidak mungkin akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Maka dari itu kita penuhi 3 syarat tadi. Baik itu melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 19 kata Allah, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan di sana menikmati mata air yang beraneka macam jenis minuman surga, baik itu arak yang sangat lezat untuk diminum, tidak memabukkan, tidak seperti arak dunia. Kemudian juga susu yang sangat segar, ataupun bahkan madu yang sangat jernih dan murni, bahkan air tawar mineral yang sangat enak untuk diminum. Berbagai sumber mata air mereka menikmati tatkala di dalam surga. Akhirnya ma'atahum rabbuhum, mereka menerima, mengambil apa yang Allah berikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan surga, apakah itu makanan, minuman, bahkan pasangan hidup yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Begitu juga pemandangan yang indah, mempesona, yang sungguh sulit untuk dibayangkan. Mereka akan merasakan dan mendapatkan itu semua. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya kata Allah, mereka itu sebelum masuk surga, dulu waktu di dunia, mereka itu betul-betul menjadi orang yang berbuat ihsan, muhsinin. Apa itu ihsan? Apa itu muhsinin? Ihsan memiliki 2 pilar, yaitu berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, ibadahnya getol, khusyuk, penuh dengan semangat untuk berhablum minallah, hubungan dengan Allah. Juga berhablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Baru orang ini dikatakan orang yang muhsinin. Ini kata Allah. Sewaktu di dunia mereka itu muhsinin. Allah sendiri kemudian menjelaskan atau menafsirkan makna apa itu muhsinin. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu di dunia, walau sebentar, walau sedikit, mereka tidak tidur dari waktu malam tersebut. Artinya mereka bermunajat kepada Allah, sholat, baik itu tahajud maupun paling tidak witir 1 rakaat atau paling tidak, bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sedikit waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa, sangat berpengaruh kokoh dan kuat manakala kita membaca
ayat-ayat Al-Quran, bahkan zikir-zikir membekas di dalam jiwa. Dan bahkan dalam hadis Qudsi, Nabi kita menerangkan bahwa dalam setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia menawarkan kepada kita para hamba, wahai para hamba, barang siapa yang saat ini meminta, pasti akan aku kasih. Berikutnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, waktu menjelang subuh, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri ahli surga. Ini ciri calon ahli surga. Mereka melakukan nilai-nilai keihsanan, berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Namun tidak cukup, maka di ayat yang ke-19-nya Allah katakan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dan pada harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan, ya, untuk mereka keluarkan, untuk mereka infakkan, untuk mereka gunakan membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, fakir miskin, anak yatim, ya, lisa ini untuk orang yang meminta dari mereka fakir miskin itu karena memang kebutuhan yang mendesak dan darurat, dan mereka tentunya tidak malu untuk meminta-minta karena kondisinya terpaksa ini. Namun juga wal mahrum, dan orang-orang yang tidak mau meminta-minta, walaupun mereka fakir miskin, sangat membutuhkan, sangat hajat, tapi mereka menahan diri, malu untuk meminta-minta. Itu pun ada hak dari harta kita untuk kita kasih mereka. Artinya sesuai dengan puasa yang kita jalankan sebulan penuh itu, jangan lupa, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa, yang berbuat ihsan, berhablum minallah dan berhablum minannas. Apabila tidak terwujudkan apa yang dimaksudkan tadi, maka sia-sialah puasa kita dan ibadah kita, bahkan ibadah apapun yang kita lakukan. Sebab para ulama kita menjelaskan bahwa tanda atau ciri orang itu diterima amal ibadahnya, baik itu hajian atau bahkan puasa yang baru saja kita jalankan, ciri diterimanya orang itu amal ibadahnya, ingat, dia akan menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan selesai dibanding dengan amalan yang dia lakukan sebelum Ramadan. Lihat cirinya, tandanya. Kalau amal kita setelah Ramadan ini lebih baik dibanding dengan amalan kita sebelum Ramadan, maka ketahuilah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang terakhir atau 69, kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersemangat dengan penuh keikhlasan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah kepadanya, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan, bantuan dan kemudahan untuk supaya mereka bisa melaksanakan subulana, yakni kebaikan-kebaikan yang banyak yang lainnya yang kami ridhoi dan kami cintai, yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Selesai, janji Allah pasti benar. Manakala kita dikala melaksanakan ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk Ramadan, dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, penuh kesungguhan dan kekhusyuan, pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak, yang dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, kita akan mudah melakukannya, yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang selamat dan bahagia dunia hingga akhirat. Jadi sesuai itu ciri orang yang diterima amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan, apapun kebaikannya, dan mengampuni semua dosa-dosa apapun
yang kita perbuat, walau sebanyak dan sebesar apapun dari dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.